Anjing mungkin saja teman baik kita, tapi saat berkomunikasi, belum tentu kita paham apa maksudnya. Jika kamu penasaran dengan apa yang sebenarnya ingin dikatakan sahabat kecilmu ini, seperti saat dia ingin memperingatkanmu, ajari saja dia bicara. Tidak, kamu bisa coba beberapa hal berikut. Bersin dan menguap. Bukan kamu, tapi anjingmu. Saat anjing mulai bersin atau menguap, kamu mungkin mengira dia menghirup serbuk sari atau mungkin butuh tidur. Tapi, jika berada di lingkungan yang tidak dikenal dan dikelilingi orang atau hewan asing, anjingmu mungkin saja merasa gugup. Ini terkadang membingungkan karena menguap juga berarti puas, jadi perhatikan apakah anjingmu menguap secara tidak wajar. Ekor naik dan kaku. Saat berjalan-jalan dengan anjingmu, kamu mungkin melihat ekornya berdiri tegak. Sama halnya dengan menguap, ini bisa berarti berbeda tergantung situasinya. Seringnya, ini berarti anjingmu sedang pamer, menunjukkan kepada orang-orang kalau dia bukan anjing biasa. Tapi berhati-hatilah, karena menegakkan ekor juga bisa berarti dominasi, dan anjing tidak selalu sepakat dengan siapa yang lebih hebat. Menjentikan lidah. Saat melihat anjing sedang menjilati mulutnya bukan berarti dia lapar, menjentikan lidah adalah tanda dia khawatir kamu akan memarahinya. Jika dia menghabiskan makanan 5 menit sebelum tamu datang, kamu mungkin marah, tapi bedakan khawatir dengan merasa bersalah. Anjing cukup pintar melihat situasi, tapi dia tidak selalu tahu kalau dia sudah melakukan kesalahan. Memiringkan kepala. Apa anjingmu memiringkan kepala saat kamu ajak bicara? Mungkin dia sedang berusaha mendengarmu dengan lebih baik, atau melihatmu melewati moncongnya. Namun, anjing bisa mengenali pola dan memiringkan kepala bisa terjadi karena mereka tahu ini akan membuatmu tertawa. Mungkin anjing tidak mengerti kata lucu, tapi dia tahu menjadi lucu adalah cara ampuh untuk mendapatkan persetujuanmu. Tapi hati-hati, memiringkan kepala terus-menerus bisa menjadi tanda infeksi telinga dan membutuhkan perawatan. Menggali. Mungkin kamu lebih suka anjing daripada lubang di halaman. Namun, terkadang sulit untuk memisahkan keduanya. Anjingmu mungkin punya alasan untuk menggali, kemungkinan dia gugup dan lapar, tapi biasanya dia bosan. Anjing dengan energi berlebih butuh kegiatan, dan jika bukan bermain atau berjalan-jalan, menggali adalah hal favoritnya untuk menghabiskan waktu. Kontak mata? Apa anjingmu suka menempelkan moncongnya ke wajahmu? Atau dia menghindar saat kamu mencoba menatap matanya? Bagi anjing, kontak mata adalah tanda kepercayaan dan kasih sayang. Jika mereka menghindar, itu berarti mereka takut, merasa tidak nyaman, atau melakukan hal yang tidak kamu suka. Hei, daging hamku kemana? Telinga terkulai. Anjing dengan telinga terkulai memang terlihat menyedihkan. Biasanya, itu memang tanda jika mereka sedang sedih. Ini juga bisa menjadi tanda infeksi telinga. Jika memberikan mainan favorit tidak membuatnya senang, mungkin sebaiknya kamu pergi ke dokter hewan. Ingat, bahkan infeksi yang tampaknya ringan bisa menyebabkan luka permanen pada anjingmu. Membawakan barang-barang. Anjing menghargai hadiah seperti manusia, dan mereka juga suka memberi hadiah. Jika anjingmu datang dan menjatuhkan mainan kesukaannya di dekat kakimu, itu berarti dia ingin kamu memilikinya. Ini juga alasan anjing terkadang pulang dengan berbagai benda yang dia temukan di luar atau hewan kecil yang tidak sempat kabur. Ya, boleh. Apa anjing atau kucingmu pernah membawakanmu hadiah kejutan? Tulis di kolom komentar ya, jika kamu pernah melihat piaraanmu seperti ini. Mari kita lanjut. Mengibaskan ekor ke kanan atau ke kiri. Kita cenderung menganggap mengibaskan ekor berarti anjing sedang senang, tapi tidak selalu begitu. Mengibaskan ekor ke kanan berarti dia ingin mendekati seseorang atau hewan lain. Tapi, jika mengibaskan ekor ke kiri, ini adalah cara mereka memperingatkan bahaya, seperti ular yang bersembunyi di semak-semak. Singkatnya, kalian lebih baik pergi. Mengibaskan ekor ke depan dan belakang. Ekor yang mengibas ke depan dan belakang dengan lambat menandakan anjing tidak yakin terhadap situasi. Jadi, lebih baik kamu menjauh hingga dia paham kondisi saat itu. Ekor yang mengibas dengan cepat mungkin terlihat berbeda, tapi artinya sama. Anggap itu tanda kalau anjingmu sedang kebingungan dan lebih baik meninggalkannya sendiri. Mengunyah hingga rusak. Kita semua tahu, anjing suka mengunyah. Sayangnya, dia tidak hanya menggigit mainan-mainannya, banyak sepatu yang juga rusak karena gigitan anjing. Biasanya, kamu cukup mengarahkan anjingmu untuk menggigit benda lain. Jika tidak berhasil, mungkin ada yang kurang dalam makanannya, seperti kulit misalnya, atau dia sedang khawatir. Menyentuhmu.
Apa anjingmu merasa kesepian? Anjing akan sering menyentuhkan tangannya saat kamu sedang duduk atau menggosokkan badannya saat kamu lewat. Anak anjing juga cenderung menggoyangkan tangan di udara saat sedang menginginkan sesuatu. Ini adalah cara mereka menarik perhatianmu. Ini mungkin berarti mereka ingin kamu memanjakan atau bermain dengannya. Jadi, lakukanlah. Merintih. Ini agak membingungkan karena merintih bisa berarti berbeda-beda. Katakanlah, anjingmu sedang tidak terluka, ini bisa menjadi cara dia menyampaikan kalau dirinya ingin segera berjalan-jalan. Ini mungkin juga merupakan tanda ketakutan, jadi perhatikan juga tanda lainnya, seperti menyembunyikan ekor di antara kakinya. Menjilat terus-menerus. Tergantung kepribadianmu, menjilat bisa jadi hal terbaik atau terburuk yang bisa dilakukan anjingmu. Saya sih suka. Alasannya bisa berarti anjing menyukai rasamu, atau lebih tepatnya, rasa asin keringatmu. Ini juga bisa berarti tanda menyerah atau dia ingin kamu mengusap perutnya. Menyeret tubuh. Mungkin lucu melihat anjing menyeret bagian belakang tubuhnya di lantai, tapi biasanya hal itu berarti mereka butuh mandi. Ini juga bisa menjadi pertanda adanya parasit di usus. Jika kamu mendapati anjingmu sering menyeret tubuh bagian belakangnya, mungkin waktunya pergi ke dokter hewan. Merobek perabot. Jika anjingmu merobek sofa, ini bisa jadi pertanda dia mencemaskan perpisahan. Kebanyakan anak anjing akan bisa mengatasinya, tapi kamu juga bisa mengajaknya berjalan-jalan dengan teratur. Ini akan membantunya membakar energi dan meyakinkannya kalau kamu akan tetap pulang setelah bekerja seharian. Jika masalah ini terus berlanjut, mungkin kamu butuh bantuan pelatih anjing profesional. Ekor terkulai. Ekor anjing adalah alat penting untuk berkomunikasi dan menyeimbangkan tubuh. Jika ekor anjing terkulai dan mereka tampak tidak menggunakannya, ini merupakan peringatan akan hal buruk. Ekor adalah salah satu bagian tubuh anjing yang paling sering beresiko cedera, jadi jika ekornya jarang digunakan, segeralah memeriksakannya. Ekor menggulung. Beberapa anjing memiliki ekor yang bergulung secara alami, tapi jika anjingmu menarik ekornya ke arah kepala, ini pertanda dia terlalu gembira. Terutama jika berada di keramaian yang tak biasa atau terdengar suara nyaring, lebih baik mencari tempat sepi untuk menenangkannya sebelum mereka menjadi terlalu sibuk. Mengejar ekor. Ras anjing tertentu seperti German Shepherd dan beberapa Terrier dikenal sering mengejar ekornya dan tak ada yang tahu pasti alasannya. Pada ras lain, ini bisa menjadi pertanda mereka bosan atau mencari perhatian. Sementara itu, anak anjing kadang tidak sadar kalau ekor yang dikejar adalah miliknya. Pastikan mereka tidak menggigit ekornya, karena itu bisa mengundang parasit atau masalah medis lain. Menunduk. Saat kamu melihat anjing menekuk kaki depannya dan mengangkat bagian belakang tubuhnya, itulah tandamu. Waktunya bermain, kawan. Meski saya tidak merekomendasikan ini saat sedang di tempat umum, kamu bisa balas menunduk jika kamu ingin membuatnya senang. Omong-omong, apa kamu tahu kalau anjing tidak pandai bermain kartu? Sungguh, mengalahkan anjing itu mudah sekali. Alasannya, ya, anjing cenderung mengibaskan ekor saat kartunya bagus. Jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren dan menarik yang bisa kamu tonton. Goyangkan saja mouse-mu ke salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.